Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herni Yuliantika dari kelas C122. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dari matkul Sistem Informasi Akuntansi. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama, akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi adalah bahasa bisnis. Organisasi menggunakannya sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis, seperti saat terjadi pertukaran barang dengan sejumlah uang. Dalam akuntansi dapat diistilahkan sebagai menjual atau membeli. Akuntansi didefinisikan sebagai seni bagaimana mencatat, mengelompokkan, meringkas, dan melaporkan transaksi bisnis. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengelompokan, peringkasan, dan pelaporan transaksi bisnis. Kemudian yang kedua, sistem informasi akuntansi dan organisasi perusahaan. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi mengidentifikasi, mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi mengenai suatu entitas ke berbagai kelompok orang. Informasi merupakan suatu data organisasi yang dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan. Sistem merupakan sekumpulan sumber daya yang saling terkait untuk mencapai suatu tujuan, atau yang disebut juga dengan benar. Sistem informasi akuntansi dibangun dengan tujuan utama untuk mengolah data akuntansi yang berasal dari berbagai sumber menjadi informasi akuntansi yang diperlukan oleh berbagai pemakai untuk mengurangi resiko saat mengambil keputusan. Fungsi dari sistem informasi yang pertama, mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari. Yang kedua, mendukung proses pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, membantu pengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak eksternal. Lalu, peran sistem informasi akuntansi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, mengumpulkan dan memasukkan data ke dalam sistem informasi akuntansi. Yang kedua, mengolah data transaksi. Yang ketiga, menyimpan data untuk tujuan di masa mendatang. Yang keempat, memberi pemakai atau pengambil keputusan informasi yang mereka perlukan. Kemudian yang terakhir, mengontrol semua proses yang terjadi. Kemudian untuk yang selanjutnya, kelompok sistem informasi. Kelompok sistem informasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, scorekeeping, atau bisa disebut juga sebagai informasi pengumpulan data. Untuk yang kedua, attention direction, atau bisa disebut juga dengan informasi pengarahan perhatian. Dan yang terakhir adalah decision making, atau bisa disebut juga informasi pemecahan masalah. Kemudian yang selanjutnya, dimensi kualitas informasi. Untuk yang pertama, akurat, kemudian relevan, tepat waktu, dan lengkap. Untuk yang ketiga, sistem. Sistem adalah kumpulan komponen apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan untuk ciri-ciri sistem, untuk yang pertama yaitu tujuan sistem. Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem, sasaran yang ingin dicapai, dan resiko penyimpangan. Yang kedua, batas sistem. Batas sistem merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya.
Kemudian subsistem. Subsistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem. Kemudian hubungan sistem adalah hubungan yang terjadi antara subsistem dengan subsistem lainnya yang setingkat atau antara subsistem dengan sistem yang lebih besar. Yang terakhir, hierarki sistem. Hierarki sistem pada dasarnya menggambarkan hubungan sistem dengan sistem yang lebih besar yang disebut sebagai supersistem dan hubungan dengan sistem yang lebih kecil yang disebut dengan subsistem. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.